Oke, jadi pada video ini saya akan membahas mengenai Remed EAS AKM 2. Nah, sebelumnya saya telah menambahkan foto untuk soalnya agar memudahkan dalam pengerjaan Remed EAS untuk nomor 1 dan nomor 2. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk nomor 1. Di sini ada soal Gratika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas ataupun informasi neraca saldo sebagai berikut. Nah, di sini telah diketahui untuk laporan arus kasnya dan juga ada additional information atau data tambahan terkait untuk tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama ada peralatan dengan harga perolehan $11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat penjualan dijual seharga $2.500. Yang kedua ada sebesar $5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Yang ketiga ada dividen kas yang dibayarkan sebesar $5.000. Yang keempat ada pada tanggal 1 Januari bangunan hancur total akibat banjir sehingga hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut sebesar $33.000 setelah dikurangi pajak sebesar $4.000. Investasi ekuitas dijual dengan harga $1.500 di atas biaya perolehan. Yang keenam ada kas dan surat utang jangka panjang sebesar $16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Yang ketujuh ada bunga sebesar $2.000 dan pajak penghasilan sebesar $5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Oke, untuk instruksinya gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Langsung saja kita buat untuk laporan arus kasnya. Kita merge terlebih dahulu Gratika Corp. Nah, lalu untuk di bawahnya ada laporan arus kas. Lalu yang di bawahnya ada periode 31 Desember 2022. Oke, lalu kita bikin merge terlebih dahulu untuk merapikan, memperkirakan mungkin segini. Oke, oke. Nah, langsung saja untuk yang pertama kita tulis net income atau laba bersih. Nah, untuk laba bersih di sini kita dapat dari perolehan laba ditahan pada 1 Januari 2022 dan selisih laba 1 Januari 2022 dengan 31 Desember 2022. Kita langsung saja bikin perhitungannya di sebelah sini kali. Oke, untuk perhitungannya sebagai berikut. Untuk laba bersih laba ditahan 1 Januari 2022 atau 31 Desember 2021 periode sebelumnya dengan laba ditahan 31 Desember
2022. Ini kita balik ya, sama aja ya, karena ini kita cuma nyari selisih sebagai net income atau laba bersih. Nah, seperti ini kita ketahui, kita merge terlebih dahulu. Nah, diketahui laba ditahan 1 Januari 2022 itu sebesar 15.000. Lalu untuk 31 Desember 2022 sebesar 47.50. Lalu kita hitung saja, ini sama dengan ini, kita kurangkan ini, ketemu segini hasilnya sebagai laba bersih tahun 2022. Kita bikin dalam bentuk dolar terlebih dahulu. Oke, ketika sudah kita masukkan di laporan arus kasnya. Nah, lalu di sini ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada depresiasi peralatan. Ntar kita rapikan terlebih dahulu. Nah, depresiasi peralatan itu sebesar 800, dimana kita dapat mencarinya sebagai berikut. Yang kedua ada rekonsiliasi peralatan, ada akumulasi depresiasi peralatan. Nah, akumulasi depresiasi peralatan di sini yaitu diketahui saldo laba Januari 2022. Lalu untuk selanjutnya ada beban depresiasi. Oh, tapi sebelumnya kita kurangi dahulu, dikurangi akumulasi depresiasi peralatan. Lalu kita menemukan beban depresiasi tahun 2022.
kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk saldo 1 Januari 2022 diketahui sebesar 4.500. Lalu kita kurangkan dengan akumulasi depresiasi peralatan sebesar 3.300, dapat dari ini additional information peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30%. Nah, itu menghasilkan 3.300. Lalu untuk beban depresiasi tahun 2022 kita langsung saja kurangkan selisihnya. Nah, bukan. Lalu untuk beban depresiasi tahun 2022 kita menemukan 800. Saldo 31 Desember 2022. Lalu kita tambahkan, kita jumlah terlebih dahulu. Nah, untuk beban depresiasi tahun 2022 kita mendapatkan 800. Selanjutnya ada amortisasi hak cipta. Nah, amortisasi hak cipta kita dapat diketahui dari laporan yang telah tersedia, yaitu terdapat penurunan dari 5.250 menjadi 5.000, sehingga kita dapat langsung saja tuliskan sebesar 250. Kita bentuk dolar dulu terlebih dahulu. Nah, sudah. Lalu kita catat rugi pelepasan peralatan. Rugi pelepasan peralatan kita dapat dari kita tulis terlebih dahulu pelepasan peralatan kita dapat dari harga perolehan lalu ada akumulasi depresiasi sebesar 30% yang telah diketahui di soal, lalu ada nilai buku, selanjutnya ada harga jual, selanjutnya juga ada rugi pelepasan. Kita merge terlebih dahulu untuk merapikan.
Nah, diketahui harga perolehan sebesar 11.000. Diketahui dari soal di additional information peralatan dengan harga perolehan sebesar 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga $2.500. Lalu untuk akumulasi depresiasi kita langsung saja menghasilkan 3.300. Lalu kita kurangkan untuk mencari nilai buku sehingga ketemu 7.700, sehingga harga jual atau kas diterima diketahui di soal sebesar 2.500. Nah, langsung saja kita kurangkan dengan nilai buku menghasilkan 5.200. Nah, rugi pelepasan 5.200 ini kita masukkan di laporan arus kas. Nah, selanjutnya kita mencari keuntungan. Keuntungan klaim hak asuransi gedung. Untuk keuntungan klaim asuransi gedung dapat kita cari seperti berikut. Untuk perhitungan gedung, nah, perhitungan gedung yang pertama ada nilai buku gedung, lalu juga ada harga perolehan, juga ada akumulasi depresiasi, juga ada nilai buku gedung. Kita bold terlebih dahulu yang penting-penting. Oke. Kita tulis terlebih dahulu keuntungan klaim. Selanjutnya kita tulis selanjutnya kita tulis harga perolehan 29.750 didapat dari soal ini, dari laporan 2021 29.750. lalu kita akumulasi depresiasi sebesar 6.000, lalu kita kurangkan untuk nilai bukunya, kita ketemu 23.750. Nah, selanjutnya kita mencari perhitungan keuntungan.
perhitungan keuntungan, kita dapat menuliskan klaim asuransi diterima, juga ada pajak yang dibayar, juga ada total, juga ada nilai buku, juga ada keuntungan. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk klaim asuransi diterima sebesar 33.000. Untuk pajak yang dibayar sebesar 4.000 dapat dari soal di additional information nomor 4. Lalu untuk total kita tambahkan menghasilkan 37.000. Untuk nilai bukunya seperti yang telah kita cari sebelumnya sebesar 23750, lalu kita kurangkan menghasilkan 13.250. Nah, ketika kita telah menemukan keuntungan, langsung saja kita masukkan 13.250. Nah, jika udah selesai, lanjut kita mencari keuntungan penjualan investasi ekuitas. Nah, keuntungan penjualan investasi ekuitas kita hitung terlebih dahulu. Perhitungan investasi ekuitas. Nilai buku investasi, juga ada keuntungan penjualan, juga ada harga jual. Kita bold terlebih dahulu. Nilai buku investasi kita masukkan sebesar 3.000, keuntungan penjualan 1.500 diketahui di soal. Nomor 5, investasi ekuitas non perdagangan dijual dengan harga 1.500 di atas biaya perolehan. Rp3.000-nya diketahui dari laporan 2021 sebesar 3.000, lalu kita totalkan sehingga ketemu 4.500. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika ketemu 4.500, langsung saja kita masukkan di laporan arus kas sebesar 4.500. Nah, jika sudah selesai, lanjut kita mencari kenaikan piutang usaha.
ini kita dapat dari keuntungannya sebesar 1.500. Kenaikan piutang usaha. Untuk keuntungan klaim asuransi gedung ini kita minuskan juga untuk ini 1.500. Lalu untuk kenaikan piutang usaha kita cari terlebih dahulu di soal. Diketahui pada tahun 2021 sebesar 10.000, pada tahun 2022 sebesar 12.250, sehingga terdapat kenaikan piutang usaha sebesar 2.250. Nah, lanjut kita ada penurunan cadangan kerugian piutang. Untuk penurunan cadangan kerugian piutang kita ada dari 4.500 menjadi 3.000, sehingga dapat selisih 1.500 sebagai negatif. Lalu juga ada kenaikan persediaan. Kenaikan persediaan dari yang awalnya 10.000 menjadi 12.000, sehingga selisih 2.000 sebagai negatif. Kenapa negatif? Karena mengeluarkan uang lebih banyak. Nah, lanjut ada kenaikan utang usaha. Kenaikan utang usaha sebesar 1.000, dari 4.000 menjadi 5.000. Oke, langsung saja ini kita tulis arus kas bersih. Dari aktivitas operasi. Kita jumlahkan untuk arus kas aktivitas operasinya. Nah, diketahui terdapat minus 13.250, lalu kita juga jumlahkan menghasilkan 12.500 dari aktivitas operasi. Kita tandai terlebih dahulu saja. Nah, lanjut kita ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi yang pertama kita ada penjualan peralatan. Kita rapikan terlebih dahulu. Penjualan peralatan sebesar 2.500. Lalu kita juga ada klaim asuransi gedung sebesar 37.000, didapat dari additional information nomor 4 pada tanggal 1 Januari 2022. Bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan 33.000 setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Lanjut kita juga ada penjualan investasi ekuitas
perjalanan investasi ekuitas sebesar 4.500 dari yang kita telah cari sebelumnya. Oke. Lalu ada pembelian peralatan. Ada pembelian peralatan sebesar 15.000 negatif karena mengurangi kas. Langsung saja kita jumlahkan. Di sini juga ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita jumlahkan, menghasilkan 41.500. Selanjutnya kita ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan kita ada pembayaran dividen, seperti yang telah diketahui di soal. Dividen, utang dividen sebesar 5.000, sehingga kita harus mencatat di laporan arus kas sebagai negatif 5.000. Juga ada pembayaran wesel jangka pendek. Sebesar 1.000. Lalu langsung saja kita jumlahkan. Sama dengan sum. Langsung saja kita tulis arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Kita sum. Nah, sehingga kita ketemu 35.500. Lalu juga ada $35.500 sebagai kenaikan bersih kas. Sebagai bersih kas sebesar 35.500. Lalu juga ada saldo awal yang telah diketahui di soal. Saldo awal atau kas
kas 1 Januari 2022 sebesar 15.000. Sebesar 23.000. 15.000 itu laba ditahan. Oke, langsung saja kita tulis 23.000. Lalu ada kas 31 Desember 2022 sebesar jumlah dari 35.500 ditambah 23.000. Nah, menghasilkan 58.500, sehingga balance dengan saldo awal pada 31 Desember 2021 atau 1 Januari 2022. Lalu kita rapikan untuk tabelnya. Nah, berikut adalah hasil laporan arus kas punya saya, yaitu nomor 1 Remedi EAS AKM 2. Lalu untuk selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Nah, di dalam soal tersebut terdapat Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Nah, untuk yang pertama yaitu Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir sebagai berikut. Desember tanggal 31 2021 sebesar 6.500.000, Desember tanggal 31 2022 sebesar 5.500.000. Nah, untuk yang pertama kita melakukan pencatatan akrual atas komisi penjualan. Atas komisi penjualan. Nah, kita pull dulu. Untuk komisi yang harus dibayar sebesar yang pertama pada 31 Desember 2021 sebesar 6.500.000. Nah, selanjutnya kita mencatat yang 2022 31 Desember 2022 sebesar 5.500.000. Nah, selanjutnya yaitu kita mencatat kenaikan akrual. Mencatat kenaikan akrual yaitu sama dengan selisih dari 6.500.000 kita kurangi dengan 5.500.000, yaitu sama dengan 1 juta. Nah, setelah kita mencatat kenaikan akrual sebesar 1 juta, yaitu artinya beban yang diakui pada tahun 2022 itu lebih kecil. Nah, untuk jurnalnya sebagai berikut. Jurnal penyesuaian ya, untuk jurnalnya yaitu utang komisi penjualan
komisi penjualan pada beban komisi penjualan. Nah, lalu kita merge terlebih dahulu. Nah, untuk nominalnya sebesar 1 juta. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 2. Untuk nomor 2 yaitu dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Zaki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Zaki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Desember 31 2020, dia mencatat understate sebesar 26 juta. Untuk 2021 understate 29 juta. Untuk 31 Desember 2022 mencatat overstate sebesar 16.700.000. Nah, selanjutnya kita akan mencatat kesalahan pencatatan persediaan. Kita build terlebih dahulu. Nah, untuk kesalahan pencatatan persediaan yaitu yang pertama ada 31 Desember 2020 itu understate yaitu dimana persediaan yang dicatat itu lebih kecil dari yang seharusnya. Understate sebesar 26 juta. Selanjutnya pada tahun 2021 mencatat understate sebesar 29 juta. Nah, selanjutnya yaitu 31 Desember 2022 overstate dimana terjadi kelebihan pencatatan persediaan sebesar 16.700.000. Lalu untuk selanjutnya kita melakukan penyesuaian kumulatif ke 21 Desember ke 31 Desember 2022 dengan cara menjumlahkan 2020 dengan 2021 yaitu sebesar sama dengan 26 juta kita tambahkan dengan 29 juta pada tahun 2021
lalu kita kurangi dengan 16.700.000 pada tahun 2022. Kalau tidak, kita tulis saja terlebih dahulu dalam kurung 26 juta kita tambahkan dengan 29 juta. Nah, lalu kita kurangi dengan 16.700.000. Untuk hasilnya yaitu kita tulis terlebih dahulu di sini. Untuk hasilnya sama dengan 38.300.000. Nah, ketika kita menemukan 38.300.000, selanjutnya kita melakukan jurnal penyelesaian. Untuk jurnal penyelesaiannya yaitu laba ditahan pada persediaan sebesar nominalnya yaitu 38.300.000. Kita merge terlebih dahulu. Nah, lalu kita rapikan untuk kolomnya. Sebesar 38.300.000. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu untuk soalnya pada tanggal 31 Desember 2022, Zaki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Lalu peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta euro ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Zaki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 yen dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, untuk nomor 3 kita mencatat perubahan pada metode penyusutan peralatan. Metode penyusutan peralatan. Nah, yang pertama kita dapat mencatat data-datanya terlebih dahulu, data-data yang diketahui. Yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan awal sebesar 100 juta euro atau yen. Nah, selanjutnya yang kedua ada nilai residu. Untuk nilai residu sebesar
juta, yaitu dengan membagi 100 juta dibagi 10 tahun. 100 juta bagi 10 sama dengan 10 juta. Selanjutnya ada umur manfaat. Umur manfaat diketahui di soal selama 10 tahun. Selanjutnya ada nilai buku. Nilai buku pada 31 Desember 2022. Nilai buku sebesar 36 juta. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan penyusutan metode garis lurus. Kita buat terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kita mencatat yang penyusutan metode garis lurus dengan cara 100 juta kita kurangi dengan 10 juta terlebih dahulu. Kemudian dibagi dengan 10 menghasilkan dibagi dengan 10 menghasilkan 9 juta. 9 juta per tahun. Nah, selanjutnya yaitu penyusutan yang telah dicatat ganda. Atau saldo menurun ganda. Nah, kita buat terlebih dahulu. Nah, untuk perhitungan yang saldo menurun ganda atau declining balance, double declining balance, yaitu kita tulis terlebih dahulu untuk tahun 2022 dicatat sebesar 12.800.000. Lalu yang seharusnya itu yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu sebesar 9 juta. Nah, kemudian sehingga beban terlalu besar sebesar 12.800.000 kita kurangi dengan 9 juta. Kita kurangi dengan 9 juta. Kita kurangi dengan 9 juta, ketemu 3.800.000. Nah, setelah kita menemukan nilai nominalnya, lalu kita mencatat jurnal penyesuaian. Penyelesaian. Untuk jurnalnya sendiri yaitu akumulasi penyusutan peralatan, pada beban
penyusutan peralatan. Sebentar, saya benarkan terlebih dahulu. Beban penyusutan peralatan. Kita merge terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk jurnalnya akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan peralatan sebesar 3.800.000. Nah, ketemu. Selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 diketahui di soal, yaitu sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Nah, diketahui pada sebelum tahun 2022, yaitu untuk percentage of completion sebesar 150 juta yen. Untuk tahun 2022 sebesar 60 juta. Lalu untuk cost recovery pada tahun sebelum 2022 sebesar 105 juta. Pada tahun 2022 sebesar 20 juta. Lalu untuk instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas yang sebelum-sebelumnya, dan juga buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pada pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Nah, lalu untuk yang nomor 4, kita mencatat kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, diketahui di soal, yaitu yang pertama ada tahun yaitu sebelum 2022 sama tahun 2022. Lalu juga ada dua metode di sini, yaitu yang pertama ada metode yang ada di soal, yaitu metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian dengan metode pemulihan biaya. Nah, dengan metode pemulihan biaya, selanjutnya kita mencatat selisih. Kita geser terlebih dahulu. Nah, kita mencatat selisih
Kita merge terlebih dahulu. Setelah selisih, kita juga ada tarif pajak yang telah diketahui di soal sebesar 40%. Lalu ada laba setelah dikurangi pajak. Nah, kita merge terlebih dahulu. Nah, kita kasih border. Nah, tadi diketahui di soal untuk metode persentase penyelesaian sebesar 150 juta yen. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita menggunakan nominal yen dan juga nolnya kita hapus. Nah, 150 juta untuk tahun 2022 sebesar 60 juta. Nah, selanjutnya untuk metode pemulihan biaya sebesar 105 juta. Untuk yang tahun 2022 sebesar 20 juta. Untuk selisihnya kita dapat mengurangkan metode persentase penyelesaian dengan metode pemulihan biaya sehingga ketemu 45 juta. Lalu untuk selisih yang tahun 2022 kita dapat menggunakan metode persentase penyelesaian dikurangi metode pemulihan biaya. Lalu untuk tarif pajak kita dapat menggunakan rumus 45 juta kita kalikan dengan 40% seperti yang diketahui di soal, sehingga menghasilkan 18 juta. Begitu juga dengan yang tahun 2022. Lalu setelah dikurangi pajak kita dapat mengurangkan selisih dengan tarif pajak sehingga ketemu 27 juta. Nah, lalu untuk jurnal penyelesaiannya, kita dapat menulis konstruksi dalam proses sebagai debit. Nah, kita merge terlebih dahulu. Nah, konstruksi dalam proses kepada kewajiban pajak tangguhan sebagai kredit dan juga ada laba ditahan sebagai kredit. Nah, konstruksi dalam proses untuk nominalnya kita dapat memakai ya sebesar 45 juta, di mana selisih sebelum tahun 2022 kita sama dengankan aja. Nah, untuk kewajiban pajak tangguhan kita dapat gunakan nominal tarif pajak 40%, dan juga untuk laba ditahan kita menggunakan setelah dikurangi pajak. Nah, untuk jurnalnya sebagai berikut. Konstruksi dalam proses pada debit sebesar 45 juta. Untuk kreditnya ada kewajiban pajak tangguhan sebesar 18 juta dan juga laba ditahan sebesar 27 juta.
Nah, berikut adalah penyelesaian tugas remet EAS saya. Terima kasih.